Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Begitupun di dalam kitab Syairul Alam An-Nubula, karangan daripada Al-Imam Al-Zahabi, yang mana dalam kitab tersebut menerangkan bahwasannya dulu-dulu di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai di zaman Sayyidina Abu Bakar, sampai di zaman Sayyidina Umar, itu baru ada yang namanya bulan-bulan saja. Ada bulan Safar, ada bulan Muharram, apa sebutnya Safarul Ula, ada. Tapi belum ada yang namanya tahun, saudara. Di zaman tersebut belum ada yang namanya tahun. Terus bagaimana Beb untuk mengenal tahun di zaman tersebut? Tahun di zaman tersebut itu dikenal dengan yang namanya kejadian-kejadian agung yang terjadi pada tahun tersebut. Contohnya kita kenal dalam kitab Nurul Yakin, Khulasah Nurul Yakin, juz awal, enggak usah juz tinggi, juz awal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di tahun gajah, betul? Nah, ini tahun gajah ini sebuah julukan Amul Fil. Nah, kenapa dinamakan tahun gajah? Karena pada zaman tersebut ada sebuah peristiwa yang agung, ada sebuah peristiwa yang bagus, apa yang besar, yakni dengan Jaisun Malikul Habasyah bin Riyadillah Hadimil Ka'bah, datang pasukannya Raja Habasyah untuk menghancurkan daripada bangunan Ka'bah. Nah, ini ada sebuah kejadian yang besar, maka dinamakan daripada yang namanya Amul Fil ataupun tahun gajah. Begitupun ada yang namanya apa? Amul Amr, tahun perintah. Nah, tahun perintah ini kenapa? Ada sebuah kejadian besar, karena di saat itu kita punya Nabi beserta para sahabat diperintahkan oleh Allah untuk memerangi daripada yang namanya kaum-kaum musyrikin. Begitupun daripada kejadian-kejadian yang lainnya. Nah, kalau di Indonesia contoh kemarin ada sebuah kejadian, apa? Kejadian yang besar, kejadian yang agung, kejadian yang mulia, apa? Terkumpulnya 7 juta umat Islam di Jakarta. Ini ada, ini kejadian yang agung. Nah, berarti kalau di zaman Nabi yang belum ada tahun dinamakan apa? Tahunnya 212. Begitu kurang lebih penjelasannya, saudara. Nah, di zaman Sayyidina Abu Bakar, di saat itu beliau mengutus sebuah utusan, sebuah surat kepada kepada sebuah gubernur, yang mana ketika itu surat datang, gubernur ini bingung. Nah, ini tertulis hanya daripada yang namanya Syawal. Dan bingung ini, tidak ada tahun. Ini Syawal mati atau Syawal muqabbil atau Syawal yang akan datang sekarang atau nanti, apa yang sudah kelewat. Nah, akhirnya ketika ada sebuah keputusan tersebut, Sayyidina Umar bersama para sahabat, mereka berkumpul bersama memusyawarahkan daripada penamaan tahun. Ada yang berkata, ada sahabat yang berkata, wahai Rasul, ini tahun kita ambil saja daripada Nabi lahir. Wahai Rasul, ini tahun kita ambil saja ketika Nabi diangkat menjadi Nabi, ketika diangkat menjadi Rasul. Wahai Sayyidina Umar, ini kita ambil saja bahwasannya yang namanya tahun tersebut dinamakan berlandaskan berkiblat kepada Isra wal Mi'rajnya Nabi, berjumpanya Nabi dengan Allah. Akhirnya berdiri daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, ya Umar, wahai Sayyidina Umar, tahun baru umat Islam ataupun tahunnya umat Islam namakan saja bernisbatkan kepada hijrahnya Nabi dari orang-orang kafir Quraisy, dari orang-orang yang memiliki sembahan kepada berhala, hijrah ke Madinah. Maka sepakat saudara umat Islam saat itu, para sahabat sepakat bahwasannya tahun barunya Islam ataupun tahunnya Islam itu bernisbatkan kepada hijrahnya kita punya Nabi dari Makkah ke Madinah, hijrahnya kita punya Nabi dari Makkah ke Madinah. Maka begitupun para ulama bersepakat tahun baru Hijriyah itu tidak terlepas daripada yang namanya makna hijrah, tidak terlepas daripada yang namanya makna hijrah. Nah, makna hijrah ini banyak, saudara. Ada yang mengatakan, ulama kita mengatakan daripada makna hijrah intiqalu syai' ila syai', perpindahan sesuatu kepada sesuatu. Ada lagi yang mengatakan makna hijrah intiqal maudhi' ila al-maudhi', perpindahan satu perkara kepada perkara lain. Tapi ada makna hijrah yang paling baik, makna hijrah yang paling sempurna, sebagaimana yang disabdakan oleh kita punya Nabi, yaitu perpindahan dari suatu yang buruk menjadi kepada yang baik. Yang tadinya Anda maksiat, hijrah menjadi yang taat.
Yang tadinya Anda saleh menjadi saleh. Yang tadinya Anda ahli neraka menjadi ahli surga. Yang tadinya Anda bermaksiat menjadi taat. Itu daripada orang-orang hijrah.